Shalom, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Saya percaya setiap kita tentunya pernah mengalami atau sedang mengalami yang namanya masa sukar, masa ujian, ya, di dalam keadaan bahkan terutama hari-hari ini di mana keadaan semakin tidak menentu dan semua bisa terjadi kapan saja tanpa pernah kita prediksi. Tapi satu hal, dunia berubah, semua bisa berubah, tapi firman Tuhan tidak pernah berubah. Amin. Kita belajar dari seorang tokoh di dalam Alkitab bagaimana dia mengalami masa sulit dan dia berserah dan percaya kepada Tuhan. Dan saya percaya Tuhan itu Tuhan yang melihat hati kita. Justru iman kita diuji ketika kita sedang berada di dalam persoalan dan tekanan. Saudara, di dalam Alkitab ada seorang raja yang bernama Hizkia. Ya, Hizkia ini terkenal dengan doanya ketika dia divonis Tuhan mati dan dia tidak akan hidup lagi kata Tuhan. Tapi ketika dia berdoa, Tuhan mendengarkan doanya, dia diperpanjang umurnya. Berapa tahun? Berapa tahun? 50 tahun? 15 tahun ya. Dan kita belajar saudara, sejak Israel itu dipimpin oleh raja, kita tahu Israel meminta raja kepada Tuhan, Tuhan beri raja. Sampai dari Saul, Daud, lalu Salomo. Di masa akhir pemerintahan Salomo, ketika Salomo mati, Israel terbagi menjadi 2 kerajaan. Kerajaan apa aja? Utara dan selatan. Ya, kerajaan utara terdiri dari berapa suku? Nah, ini nggak lulus sekolah minggu ini. Ya, 10 suku. Ya, dan ibu kotanya di Samaria. Lalu kerajaan yang berikutnya disebut kerajaan selatan, Yehuda. Berapa suku? 2. Yehuda dan Benyamin, yang sekarang itu Yerusalem. Dan Tuhan mengokohkan kerajaan Daud. Sampai hari ini Israel itu ibu kotanya apa? Yerusalem, ya. Ketika dipimpin oleh Salomo, kerajaan Israel terpecah menjadi 2, yaitu utara dan selatan. Lalu Hizkia adalah raja keturunan Daud. Langsung dia raja ke-13 Israel, ke-14 Yehuda. Ketika menjadi Yehuda, Hizkia naik menjadi tahta, menjadi raja di atas tahtanya. Dan ketika Hizkia naik menggantikan ayahnya yaitu Raja Ahaz adalah raja yang jahat. Ketika dia masuk menjadi raja, dia bangun kuil-kuil penyembahan berhala. Dia bawa semua itu Allah-Allah lain untuk disembah oleh Israel. Lalu Tuhan marah. Banyak hal terjadi sehingga Raja Hizkia naik. Ketika Raja Hizkia naik, dia hancurkan semua penyembahan-penyembahan berhala itu. Kuil-kuilnya dihancurkan. Hizkia membawa bangsa itu kembali kepada Tuhan. Tuhan mau pakai hidupmu dan hidup saya untuk berdampak bagi banyak orang, keluargamu, kotamu, bahkan bangsamu. Tapi sebelum kita bisa berdampak, maka kita harus selesai dulu dengan diri kita sendiri. Suami, engkau nggak mungkin bisa berdampak kalau kau belum selesai dengan dirimu sendiri. Suami ngambekan, bisa dipakai Tuhan nggak? Dikit-dikit ngambek, dikit-dikit ngambek. Di sini nggak ada ya suami yang ngambekan ya. Semuanya suami yang luar biasa ya. Amin bapak-bapak. Biasa aja aminnya ya. Ya ibu-ibu amin. Istri-istri, kau nggak mungkin bisa dipakai Tuhan berdampak kalau engkau tidak selesai dengan dirimu sendiri. Ya istri ngambekan, apa-apa ngambek, nggak mungkin bisa dipakai Tuhan. Dengan dirimu aja kau nggak selesai. Anak-anak muda, kau nggak mungkin bisa dipakai Tuhan kalau engkau belum selesai dengan dirimu sendiri. Nah kita mau belajar bagaimana kita selesai dengan diri kita sendiri dan hidup berdampak. Ketika Hizkia menjadi raja atas Yehuda, kerajaan Asyur adalah salah satu kerajaan yang sangat berpengaruh pada zaman itu. Asyur itu sekarang menjadi 3 negara. Ya, Irak Utara, Iran, dan juga Turki. Terbagi 3 sekarang. Tapi dulu dia Asyur. Sedikit kita belajar sejarah. Dari zaman dulu sudah ada yang namanya perang. Ya, perebutan kekuasaan. Bukan cuma sekarang. Dari zaman dulu. Ketika Asyur melihat bangsa Israel, kerajaan utara, mulai condong ke Mesir. Mereka tidak bayar pajak lagi ke Asyur, mereka bayar pajak ke Mesir. Mereka dapat banyak bantuan dari Mesir. Lalu Asyur marah. Mereka bangun satu kekuatan dan mereka menyerang Israel, kerajaan utara yang terdiri 10 suku tadi. Dalam waktu singkat mereka menduduki Israel dan mereka membunuh 120.000 tentara.
Banyak gak itu? Banyak, 120.000. Ketika Israel tumbang, Yehuda ketar-ketir, tunggu bagiannya. Benar, setelah Asyur menyerang dan melumpuhkan Israel, dia mengirim surat dan utusan datang kepada Raja Hizkia. Lalu utusannya berkata dengan membawa surat, semua kota-kota dan bangsa-bangsa lain sudah tunduk kepada Asyur, termasuk Israel. Dalam waktu 1 malam kami membunuh 120.000 tentara Israel. Di mana Allahmu yang hebat itu? Kau berkata engkau menyembah Tuhan yang hebat, tapi buktinya mana? Tuhan tidak melindungi, dan hari ini tiba saatnya bagimu Yehuda. Aku akan meluluh lantahkan dan membinasakan engkau dan bangsamu. Hizkia mencoba bernegosiasi. Kirim utusan, bilang sama Raja Asyur, kita kasih emas, perak, semua yang kita punya, emas tua, dan mulai ke depan kita akan bayar pajak kepada Asyur. Raja Asyur berkata, kamu pikir perang itu hanya sekedar omongan? Tidak ada ampun, saya tidak akan bernegosiasi apapun. Dan kita akan perang, dan bersiaplah engkau masuk di dalam kebinasaan. Kalau engkau punya 2.000 tentara, kasih aku sumbang engkau 2.000 ekor kuda. Tapi Hizkia kelabakan, karena dia tidak punya 2.000 tentara, cuma 2 suku. Nggak ada kekuatan militer. Tidak ada sesuatu yang dia bisa andalkan, hanya Tuhan. Kalau saudara yang menjadi Raja Hizkia hari itu dan engkau diancam seperti itu, bisa tidur enggak kau? Kira-kira apa yang saudara takut? Ya, bisa tidur malam? Tolong tatap mata saya. Saya ini hanya bertanya, tolong dijawab saudara. Ya, supaya saya mengerti, Anda mengerti atau tidak cerita saya ini. Kalau saudara jadi Hizkia, diserang dengan kekuatan militer besar dan engkau nggak punya kekuatan, bahkan 2.000 pun nggak punya. Diserang begitu, saudara bisa tidur atau enggak? Biasa aja, keles. Ya, kenapa nggak bisa tidur? Karena takut. Ini nasib satu bangsa, ya. Besok dimusnahkan, dibunuh habis nih, mulai dari tentara sampai semua yang ada. Ada di antara saudara hari ini yang masalahmu lebih besar dari Hizkia? Angkat tangan. Saya kasih medali. Orang Kristen itu suka alay lebay. Masalahnya sebenarnya nggak besar-besar amat. Baru ketakutan doang, baru gini, udah ya. Ini Hizkia di depan mata nyawa. Bukan cuma dia yang bakal mati, seluruh bangsanya. Ada di antara saudara yang masalahmu lebih berat dari Hizkia hari ini? Ya, ada yang besok mau jatuh tempo juga berat loh, Bu. Itu sudah seperti menghadapi ya pasukan bala tentara 10.000 ibu. Besok jatuh tempo, pas uangnya ndak ada. Itu juga cekot-cekot sih. Tapi kan belum ada yang melebihi Hizkia. Berat. Waktu dia dengar, dia baca surat itu, ndak gampang saudara. Sering kali kita ini lagi nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba ada berita yang kita dengar menakutkan. Iya Pak ya. Lagi enak-enak, lagi happy-happy, berita tuh kan nggak pernah diundang, masalah juga nggak pernah diundang, datang sendiri toh. Makanya kau jangan cari-cari, karena tidak usah kau cari, dia akan. Ya, badai pasti berlalu lalang. Ya, badai itu berlalu lalang. Habis satu dia datang satu. Jadi hati-hati hidup. Apa yang Hizkia lakukan ketika dia melihat depan mata Israel baru ditaklukkan? 120.000 pasukannya dalam semalam dibunuh, dihabisi. Ini dia nggak punya kekuatan. Dan di depan mata surat itu dibawa oleh ajudannya Raja Asyur Sanherib. Kita lihat saudara, mari kita buka 2 Raja-Raja. Pasal yang ke-19 ya, ayat yang ke-14 mulai. 2 Raja-Raja 19 ayat 14 kita baca bersama. Ya, 1, 2, 3. Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan lalu membacanya. Kemudian pergilah ia kemana? Ke Mesir, cari bantuan. Ya. Pergilah Hizkia kemana? Ke mertuanya. No. Pergilah Hizkia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Ayat 15, Hizkia berdoa di hadapan Tuhan dengan berkata apa?
Ya Tuhan Allah Israel yang bertahta di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Allah, segala kerajaan di bumi, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Ketika Hizkia menerima surat yang menakutkan itu, di mana Raja Asyur sudah mempermalukan nama Allah Israel, di mana Tuhanmu? Seringkali kita kalau ada masalah, saudara, orang bilang tuh ya, orang Kristen ya, gak ada yang bela. Hizkia bilang, waktu dia baca surat itu, Raja Sanherib mempermalukan, menjelekkan nama Tuhan, yang katanya engkau selama ini dilindungi Allah, mana Allahmu gini-gini. Hizkia tidak pergi mencari kekuatan dari Mesir. Dia punya hubungan baik dengan Mesir saat itu. Itu sebabnya Asyur kepengen menguasainya. Karena apa? Takut ini nanti bergabung dengan Mesir, ya, atau ditaklukkan Mesir, malah mereka duluan diambil sama Mesir. Jadi dengan kekuatan pasukannya saat itu, dia pengen menaklukkan Yehuda. Waktu Hizkia baca surat itu, dia pergi ke rumah Tuhan lalu membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Catat baik-baik saudara, penting bagi kita hari ini. Waktu kita menghadapi masalah, siapa yang pertama kita cari? Amin. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Hizkia bisa waktu baca surat, telepon Raja Mesir, bantu aku dong, kita kan punya hubungan baik, tentaraku tidak cukup. Israel ditaklukkan. Kenapa mereka kalah? Karena Israel mencoba mengandalkan kuda-kuda Mesir, kata firman Tuhan. Tapi kerajaan selatan di Yehuda, mereka punya raja yang takut akan Tuhan, yang mengandalkan Tuhan. Kalau engkau menjadi kepala keluarga yang mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan bela keluargamu, amin. Kalau engkau jadi istri yang mengandalkan Tuhan, Tuhan akan bela rumah tanggamu dan anak-anakmu. Bersyukur Yehuda punya raja yang takut akan Tuhan. Dia datang ke rumah Tuhan, dia berlutut, dia bentangkan surat itu, saudara. Kalau engkau besok mau jatuh tempo, bawa surat jatuh tempomu itu di hadapan Tuhan. Ya, berdoa sambil bertobat, jangan banyak utang. Ya, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan, asal kita datang mencari Tuhan. Ketika saya dulu di Jakarta terancam, ibu rumahnya mau diambil sama Pak Haji, ibu udah gak bisa bayar rumah. Utang saya kurang 400 juta, tidak ada jalan, gak ada duit. Gak ada jalan, rasanya buntu semuanya. Ya, saya gak coba pinjam ke teman, saya gak telepon orang kaya, saya tidak minta ini, saya duduk di kaki Tuhan. Saya bilang, Tuhan, kalau engkau berkehendak saya punya rumah ini tetap milik kita. Tapi kalaupun Tuhan mau ambil, ambillah Tuhan. Aku mengasihi engkau lebih daripada rumah itu. Amin. Tapi aku percaya kalau Tuhan mau menolong aku, tidak ada yang mustahil. 400 juta terselesaikan. Saya menangis di kaki Tuhan. Saya nggak telepon orang tua saya nggak telepon mertua, saya nggak telepon ipar saya nggak telepon teman saya yang kaya. Saya menangis di kaki Tuhan. Jangan terlalu banyak curhat-curhat ke orang. Jangan terlalu cari manusia. Ya, kepenggadean, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Ada yang punya member di sini? Ya, datang cari Tuhan. Kenapa banyak orang Kristen tidak mengalami mujizat? Karena engkau nggak pernah andalkan Tuhan. Dan seringkali kita nggak sadar, kita hidup di dalam kutuk. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Kita pikir kutuk itu cuma kalau kita datang di bawah pohon, bakar-bakar dupa, berasap-asap, cari setan, cari dukun, terkutuk. Enggak. Kau andalkan orang lain, kau terkutuk loh saudara. Apa itu terkutuk? Hidup itu nggak pernah baik. Keadaan baik nggak pernah di hidupmu. Pokoknya sial terus, nggak enak terus. Nggak usah cari manusia, cari Tuhan. Yesus bilang carilah, ya, maka engkau akan mendapatkan. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan. Orang Kristen jarang cari Tuhan, carinya pendeta. Banyak yang WA saya, Bu tolong saya ada dalam masalah begini, buntut-buntutnya, Bu saya butuh 15 juta. Saya bilang, pret, enak aja kau. Saya dulu juga pernah mengalami lebih buruk dari ibu, tapi saya tidak pernah cari manusia. Saya tidak pernah cari pendeta yang saya anggap bisa tolong saya. Saya cari Tuhan.
Waktu kau cari Tuhan, kau ketemu sumbernya. Tapi kalau kau cuma cari manusia, kau kecewa, kata Alkitab. Hizkia datang di rumah Tuhan membentangkan surat itu, dan dia berusaha mencoba meyakinkan dirinya sendiri dengan Tuhan. Dia berkata, aku percaya engkau adalah Tuhan Allah Israel yang bertata di atas kerubim. Hanya engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkau pencipta langit dan bumi. Kita perlu menguatkan diri kita dengan firman Tuhan, saudara. Karena seringkali kita lemah, tapi ketika kita ingat Tuhan itu pencipta langit dan bumi, apa yang gak mungkin bagi dia? Semua mungkin kalau Tuhan berkehendak. Yakinkan dirimu, pegang firman Tuhan, ucapkan firman dan klaim itu di hadapan Tuhan. Tapi bagaimana mungkin membaca saja, aku tidak pernah. Nah, kau baca Alkitab aja tidak pernah, bagaimana kau tahu firman Tuhan? Baca Alkitab. Nggak usah 10 pasal tiap hari, mumet. 1 ayat aja asal kau hafal dan kau lakukan. Dikatakan di sana ayat 16, sendengkanlah, baru dia menyatakan permintaannya. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan dan dengarlah, bukalah matamu ya Tuhan dan lihatlah. Dengarlah perkataan Sanherib yang telah dikirimnya untuk mengaibkan Allah yang hidup. Dia sangat menghina Tuhan. Dia mengata-ngatai kuasa Tuhan. Dan Hizkia tidak tahan, dia datang di hadapan Allah. Dia mengadu kepada Tuhan, curhat sama Tuhan. Nggak usah curhat sama ipar, amin. Curhat sama mertua, curhat sama menantu. Curhat saja sama Tuhan. Nomor 1 Tuhan, nomor 2 suami. Ibu-ibu curhat sama suami, nggak mungkin bocor, didengar saja tidak. Apalagi bocor. Ya benar gak? Yang ngomong sama suami udah panjang lebar. Iya saya, gimana saya? Hah? Apa tadi? Nggak jadi, yang penting sudah curhat lah ya. Udah cukup itu. Nggak usah curhat sama orang. Iya, stres kau, apalagi kalau dia bocor mulut. Ayat 17, ya Tuhan, memang dia bilang apa? Raja-raja Asyur telah memusnahkan bangsa-bangsa. Ya, dan juga negeri-negeri bangsa-bangsa itu, dan menaruh para Allah-Allah bangsa-bangsa itu ke dalam api, sebab memang mereka bukan Allah, hanya buatan tangan manusia, dari kayu, dari batu, makanya bisa dibinasakan orang. Maka sekarang ya Tuhan Allah kami, selamatkanlah kiranya kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Allah ya Tuhan. Mintalah Tuhan berperkara atas hidupmu. Supaya apa? Supaya orang melihat kemuliaan Tuhan yang kita sembah itu. Supaya orang melihat, wow, luar biasa loh Tuhannya. Dalam segala perkara, minta Tuhan bekerja. Supaya nama Tuhan dipermuliakan atas hidup kita. Atas pergumulan kita, atas masalah kita. Biar hanya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Berbeda dengan Israel, kerajaan utara. Yehuda memiliki raja yang mengandalkan Tuhan. Tapi Israel, mereka mendukakan Tuhan. Dihancurkan, di bumi hanguskan. Ya, masuk dan tertawan bangsanya dibawa ke Asyur menjadi budak. Tetapi Yehuda, saudara, mereka punya raja yang sangat mengandalkan Tuhan. Tetapkan hatimu hari ini untuk terus percaya pada firman Tuhan. Dunia berubah, semua berubah, tapi firman Tuhan tidak pernah berubah. Apa yang terjadi? Ketika Hizkia datang mengandalkan Tuhan, 2 Raja-Raja 19 ayat 32, kita loncat ayat 32. Tuhan menjawab Hizkia. Baca bersama 1, 2, 3. Sebab itu, beginilah firman Tuhan mengenai Raja Asyur. Ia tidak akan masuk ke kota ini dan tidak akan menembakkan panah ke sana. Juga ia tidak akan mendatanginya dengan perisai dan tidak akan menimbun tanah menjadi tembok untuk mengepungnya. 3. Melalui jalan dari mana ia datang, ia akan pulang. Tetapi ke kota ini dia tidak akan masuk. Demikianlah firman Tuhan. Karena apa dikatakan? Aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya. Oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Tuhan jawab Hizkia. Memang Asyur akan datang dengan rajanya Sanherib. Tapi dari jalan mereka datang, dari situ juga mereka akan pulang. Mereka tidak akan pernah masuk ke kotamu. Wow! Mustahil nggak? Bagi manusia mustahil. Tapi bagi Tuhan tidak mustahil.
Mungkin Hizkia bertanya, bagaimana caranya? Ini dia sudah datang dan pasukan yang besar. Bagaimana caranya Tuhan? Jangan engkau pikir cara Tuhan. Cuma Tuhan yang tahu. Bagian kita tetap pada iman, percaya kepada Tuhan. Maka caranya Tuhan yang akan melakukan. Saya juga waktu itu rumah bingung. Bagaimana caranya Tuhan? 400 juta bayar cicilan 11 juta per bulan. Udah gak mampu saya. Saya nyicil rumah di Pak Haji. Saya cuma berdoa, Tuhan bicara, aku akan menolongmu. Bagaimana caranya Tuhan? Tidak mungkin. Akhirnya karena saya pikir tidak ada jalan, ya udah. Saya lihat di Facebook ada satu orang ibu, dia itu pelayanan sering di Bekasi. Saya nggak tahu rumahnya ibu itu di mana. Kami juga nggak pernah duduk makan, nggak akrab. Lalu saya bilang, Bu, ibu mau beli rumah saya nggak? Saya mau jual rumah. Ya udahlah, daripada diambil Pak Haji, saya duitnya cuma dibalikin sedikit, ya mending saya jual. Untung sudah 2 kali lipat rumahnya. Pikiran manusia saya, Bu, ibu beli aja dulu, ibu kasih saya dulu 400 juta, nanti setelah itu kita jual rumahnya, saya bagi 2 Bu keuntungannya, uang ibu saya balikin 400, keuntungan bagi 2. Ya, ibu mau nggak? Oke, saya bilang ke suami saya. Lalu ketika suaminya pulang 3 hari kemudian dia telepon, Bu Debi suratnya lengkap nggak? Lengkap Pak. Ya udah, minta nomor rekeningnya, saya transfer 400 juta. Dia nggak pernah tahu rumah itu di mana, dia nggak tahu rumah kita di mana, saya juga nggak tahu rumahnya di mana. Lalu saya kasih nomor rekening, besoknya dia transfer bener 400 juta. Saya telepon Pak Haji, Pak, Bapak bisa datang ke rumah saya? Oh bisa Bu Pendeta, bisa. Dalam hatinya Pak Haji, besok saya ambil rumahnya Bu Pendeta. Dia tidak bisa bayar, 11 juta per bulan tidak bisa bayar, udah nunggak berapa bulan. Pak Haji datang ketok pintu pagar saya, Shalom. Saya tahu ini bercanda sama saya nih, karena dia pikir dia mau sita rumah saya. Shalom Bu Pendeta, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji. Ya, masuk Pak. Iya. Pak, jadi begini, itu kalau saya lunasi rumahnya berapa? Lunasi masih banyak, uang dari mana? Bayar 11 juta aja nggak bisa kok. Udah balikin aja ke saya, nanti saya balikin lah duit ibu seadanya. Pokoknya itu rumah jadi milik saya lagi. Banyak yang mau beli rumah itu. Kalau saya lunasi berapa ya Pak? 400 juta Bu. Ada Pak uang saya. Haleluya. Saya bilang, Pak, Alhamdulillah. Ketukar-tukar saudara omongannya ya. Uang dari mana Bu Pendeta? Dari Tuhan Yesus. Akhirnya saya bayar semuanya selesai. Saya telepon ibu itu, Bu sudah selesai. Saya mau antar sertifikatnya ke rumah ibu, pegang dulu aja nanti sambil saya tawarin. Minta alamatnya, saya nggak tahu di mana. Suaminya WA saya, Bu Debi, ibu pegang aja sertifikatnya. Lah yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Itu rumah tetap miliknya ibu. Pegang aja sertifikatnya. Secara nalar itu bagaimana kita pikir pertolongan Tuhan? Tidak ada. Siapa yang mau tolong kita? Tuhan bilang sama Hizkia, memang dia sedang datang ke sini, tetapi dari jalan dia datang, dia akan pulang, dan dia tidak akan pernah masuk menginjak kotamu. Hizkia bilang, bagaimana caranya? Tidak mungkin. Mungkin bagi Tuhan. Jangan pernah batasi Tuhan dengan cara berpikir kita yang sempit. Sebab Tuhan punya banyak cara yang tidak terlihat mata. Tuhan punya banyak jalan tikus bagi kita yang percaya. Lalu Tuhan berkata begini saudara, aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya. Kalau Tuhan yang pagari, siapa yang bisa melawan? Amin. Kalau Tuhan yang menyertaimu, siapa yang bisa mempermalukanmu? Amin. Lalu dikatakan di sana, oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku, maka pada malam itu, apa di sana dikatakan? Keluarlah siapa? Malaikat Tuhan. Lalu dibunuhnya lah berapa orang? 185.000 orang dalam perkemahan Asyur. Tentara Asyur sudah berkemah dekat Yehuda. 100 berapa? Banyak nggak itu? Wow. Ya, lebih banyak dari tentara Israel yang mereka bunuh 120.000. 185.000 dikatakan di sana. Dibunuh oleh malaikat saudara. Keesokan pagi harinya, pagi-pagi, tampaklah semuanya sudah menjadi mayat, orang mati. Siapa yang bunuh? Malaikat. Kalau Yehuda berperang mengalahkan 185.000 orang itu,
Bisa nggak? Bisa. Makanya Tuhan berfirman sama Daud, tidak usah kau hitung kekuatan pasukanmu, jangan kau hitung jumlah pasukanmu, sebab kau akan takut karena pasukanmu itu tidak seberapa, tapi aku Tuhan yang memberikan kemenangan kepadamu. Ya, percayakan semua hal kepada Tuhan, keuanganmu, hidupmu, kesehatanmu, damai sejahteramu, percayakan sama Tuhan. Lalu dikatakan 36, sebab itu berangkatlah Sanherib Raja Asyur dan pulang, lalu tinggallah ia di Niniwe. Pada suatu kali, saudara, lolos nih rajanya, tentaranya mati semua, rajanya lolos. Tapi lihat cara Tuhan. Pada suatu kali ketika ia sujud menyembah dalam kuil Niros, allahnya, maka Adramelek dan Sareser, anak-anaknya membunuh dia dengan pedang, dan mereka meloloskan diri ke tanah Ararat. Kemudian Esarhadon anaknya menjadi raja menggantikan dia. Dia dibunuh oleh siapa? Anaknya sendiri. Kalau Tuhan yang ikut berperang, ngeri, saudara. Belajarlah berserah pada Tuhan hari-hari ini. Mau keadaan dunia berubah seperti apapun, di depan bilang, Tuhan, aku percaya pada firman-Mu, karena Engkau tidak pernah berubah. Perlindungannya tetap bagi orang yang setia kepadanya. Amin, saudara. Saya ini sudah melihat banyak mujizat Tuhan. Saya ikut Yesus, saya melihat banyak pertolongan Tuhan. Tidak ada alasan untuk kita meragukan Tuhan. Tidak ada alasan untuk kita tidak percaya pada janjinya. Kita sedang ada di hari-hari yang sulit. Semua berubah. Tidak ada jaminan kepastian di depan. Tapi ketika engkau berjalan bersama dengan Tuhan, engkau pegang firman Tuhan, ada alasan untuk Tuhan menolong engkau. Alasannya, kenapa Hizkia ditolong Tuhan? Mari lihat bersama 2 Raja-Raja 18 ayat yang pertama. Saya undang imam musik maju. 2 Raja-Raja 18 ayat yang pertama. Maka dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Ela Raja Israel, Hizkia anak Ahaz menjadi raja di Yehuda. Ayat 2, ia berumur berapa tahun? Pada waktu ia menjadi raja, 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abi anak Sakaria. Baca ayat 3. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. 4. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan meremukkan tugu-tugu berhala dan menebang tiang-tiang berhala, ya, dan menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Musa ketika membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan menghukum mereka kan di padang gurun. Banyak ular-ular muncul di padang gurun membunuh mereka. Mereka berseru minta ampun. Tuhan bilang, Musa bikin patung ular tembaga yang ada di Nebo sekarang kalau saudara ke Israel. Lalu Tuhan bilang, kalau setiap orang yang digigit ular itu memandang kepada tiang itu, dia tidak akan mati. Setelah bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, mereka bawa tiang ini. Mereka sembah itu menjadi berhala. Di zaman Hizkia, tiang ular tembaga itu dimusnahkan. Karena Hizkia melihat mereka sudah menjadikan itu sebagai berhala. Ya, ia percaya, ayat 5 baca bersama. Ia percaya kepada Tuhan Allah Israel, dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Ayat 6. Ia berpaut kepada Tuhan. Tidak menyimpang daripada mengikuti Tuhan. Ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Maka Tuhan menyertai dia kemanapun juga ia pergi berperang. Ia beruntung. Ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya. Di zaman pemerintahan Raja Hizkia, Asyur tidak menguasai mereka. Tuhan sedang mencari orang-orang yang bisa Tuhan pakai. Hari-hari ini mungkin kita bukan lagi berperang melawan Asyur, melawan ini, tetapi banyak hal dalam hidup ini. Berpautlah kepada Tuhan. Berpautlah hanya kepada firman Tuhan. Tidak selamanya kita harus mengerti jalan Tuhan, tapi untuk selamanya kita harus belajar percaya kepada Tuhan. Sekalipun mengikuti jejaknya itu berat. Seringkali apa yang kita mau secara daging tidak terjadi. Tapi percaya saudara, waktu kau ikut jejaknya Tuhan. Ayub berkata begini saudara, perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Mari dengarkan firman Tuhan dan simpan itu dalam hatimu. Waktu engkau menyimpan firman dalam hatimu, maka firman itu yang akan menuntunmu saudara untuk mulai mengikuti kehendak Tuhan. Waktu kau simpan firman dalam hatimu, maka firman itu yang akan berkuasa membawa engkau sampai pada tujuannya Tuhan.
Karena firman itu berkuasa. Dan firman itu dikatakan akan mengerjakan setiap apa yang disuruhkan Allah untuk terjadi dalam hidup kita. Bahkan Ayub berkata begini, tetapi Tuhan itu tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi Tuhan? Perhatikan saudara, kalau hari ini engkau belum mencapai satu tujuan di hidupmu, jangan salahkan orang lain. Jangan pernah salahkan gara-gara dia ini, saya nggak bisa dapat ini. Jangan pernah salahkan nih gara-gara dia ini, sampai saya hari ini harus begini. Waktu Tuhan yang menentukan untuk engkau dapat mencapai sesuatu, maka dikatakan tidak ada yang bisa menghalangi Tuhan. Tidak ada yang dapat menghalangi kuasa Tuhan yang besar untuk membawa engkau digenapi janji itu dalam hidupmu. Nggak ada. Tidak ada satu manusia yang berkuasa pun, saudara, yang dapat menghalangi jalan Tuhan atas hidupmu. Bagian kita cuma duduk di kaki Tuhan dan belajar percaya. Ajar kami memahami Tuhan, apa maksudmu dari setiap ujian ini. Waktu kau tahu bahwa ayat ini berkata, siapa dapat menghalangi Tuhan? Karena itu saya selalu belajar untuk menerima bahwa kenyataan apapun yang kita hadapi hari ini itu seizin Tuhan. Dia tidak pernah terlalu cepat. Tuhan gak pernah buru-buru, saudara. Walaupun kita udah gebelet banget pengen dapetin itu, tapi Tuhan bilang tunggu. Kalau aku belum berkata, itu gak akan terjadi. Waktu kita mengerti cara Tuhan ini, kita gak mudah menyalahkan orang lain gara-gara dia itu. Sampai saya gak bisa begini, gara-gara dia itu. Stop. Karena Tuhan, kalau dia sudah menetapkan sesuatu, ayat ini berkata, tidak ada satu pun yang dapat menghalangi Tuhan. Tidak ada satu kuasa pun yang dapat menghalangi kehendak Tuhan terjadi. Apa yang dikehendakinya, perhatikan. Ayat ini berkata begini, saudara. Baca bersama. Apa yang dikehendakinya dilaksanakan juga. Karena apa? Ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku. Dan banyak lagi hal yang serupa yang dimaksudkannya. Hamba-hamba Tuhan bernubuat dan mengkhotbahkan tentang kitab Yoel adalah kitab akhir zaman. Karena apa yang pernah terjadi dulu itu akan terjadi juga seperti yang diceritakan dalam kitab Yoel. Ada kegelapan di depan. Hari Tuhan itu gelap. Hari Tuhan bukan berbicara sesuatu yang mengenakkan. Makanya banyak orang yang tidak siap dengan hari Tuhan. Tapi bagi orang-orang yang sungguh-sungguh menanti-nantikan Tuhan, hari itu akan menjadi hari sukacita. Saudara lihat hari-hari ini begitu singkat. Dan memang benar para ahli berkata, hari-hari ini sudah tidak 24 jam. Rotasi bumi berputar dengan cepat. Hari-hari yang kita lalui ini cuma tinggal 22 jam. Kalau dibandingkan dengan lamanya rotasi bumi yang lama. Dan semua tidak tahu kenapa hal itu terjadi. Tapi saya sangat percaya firman Tuhan harus digenapi. Dikatakan bahwa hari-hari ini akan dipersingkat. Tuhan bilang karena kalau tidak dipersingkat, tidak akan ada yang selamat. Semua akan murtad dan semua akan binasa. Saya berdoa supaya kita menjadi orang-orang yang membuka telinga kita bagi kebenaran firman Tuhan. Katakan, amin, saudara. Tuhan berkata di sini akan ada sebuah tentara yang akan datang menyerbu. Jadi kitab Yoel ini juga latar belakangnya ditulis kenapa? Karena ada satu wabah yang datang di atas bangsa Israel pada waktu itu, yaitu belalang. Belalang itu menyerbu semua hasil tanah mereka. Sehingga mereka, saudara, habis semua yang ditanam. Tidak menghasilkan. Sampai akhirnya Yoel pasal 2 ayat yang ke-12. Judul perikopnya di sana dikatakan seruan untuk bertobat. Ketika kita mendengarkan sesuatu yang menakutkan, tidak ada pilihan lain. Berlutut, berseru, dan kejar pertobatan. Hanya pertobatan itu yang melunakkan hati Tuhan. Kenapa kita belajar dari sejarah bangsa Israel? Kita melihat apa yang terjadi ketika mereka berbuat dosa. Kutuk terjadi, tulah terjadi, malapetaka, murka Tuhan turun. Tapi waktu mereka bertobat, semua nabi-nabi Tuhan diangkat, saudara. Cuma satu untuk apa? Ngomong ke bangsa ini bertobat, 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 dan bertobat. Nggak ada yang lain. Tapi karena kedegilan hati mereka, mereka bunuh nabi yang dikirim. Mereka siksa nabi-nabi. Mereka tidak mau mendengar suara Tuhan. Sampai akhirnya Yesus Kristus sendiri yang harus turun dalam rupa manusia. Untuk menyelamatkan mereka dan menunjukkan jalan bagi manusia. Ini loh jalan yang benar itu. Sebenarnya kuncinya cuma satu. Pertobatan. Makanya saya berdoa supaya kita menjadi orang Kristen yang tiap hari hidup bertobat, bertobat, bertobat. Ya, jangan dengarkan pengajaran-pengajaran yang aneh hari-hari ini yang berkata, kita udah gak perlu bertobat.
Iya, ada seorang datang sama saya, dia bilang, Bu, saya ketemu seseorang, dia tanya kepada saya, kamu masih berdosa? Saya jawab, iya. Oh, sesat kamu. Kita sudah tidak berdosa karena Yesus sudah mati untuk dosa kita, masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Jadi kita sudah tidak ada dosa, kamu tidak perlu bertobat lagi, kamu nggak perlu minta ampun lagi sama Tuhan. Saya bilang ini loh yang menyesatkan saudara. Setiap menit kita harus hidup dalam pertobatan. Dia ngomong ke orang itu, saya dengerin khotbahnya Bu Debi, katanya kita tiap menit harus bertobat. Jangan dengar Bu Debi, itu pendeta perjanjian lama. Oh, dia suka dengar yang perjanjian baru saja, ya. Karena kasih karunia, dia tidak tahu di dalam perjanjian baru pun Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru padaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan Allah. Mereka yang melakukan kehendak Bapa. Ya, Tuhan bilang tanpa iman, tanpa perbuatan itu mati. Saya bilang, Bu, itu ajaran sesat loh, Bu. Yesus berkata, kalau ada orang berkata bahwa dia tidak berdosa, dia menjadikan Yesus itu pendusta. Kita semua masih berdosa. Sampai hari ini tidak ada satupun yang luput dari dosa. Tapi jangan engkau terikat dengan dosa. Kita masih berdosa. Sebentar kita marah, kita berdosa. Sebentar kita tersinggung, kita berdosa. Cepat-cepat bereskan. Artinya orang yang mau hidup bertobat dalam kekudusan, bukan berarti dia nggak pernah buat dosa. Dia bisa buat dosa, tapi setiap menit, setiap detik, Tuhan ampuni aku Tuhan. Aku ini berdosa. Itulah gunanya Roh Kudus turun ke atas kita. Ketika Tuhan berkata kepada Yoel, serukan ke bangsa itu untuk mereka bertobat. Judul perikopnya ayat 12, seruan untuk bertobat. Tetapi sekarang juga, demikianlah firman Tuhan dikatakan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Ia menyesal karena hukumannya. Katakan amin. Yoel disuruh menyerukan bertobat. Bangsa itu suruh berseru kepada Tuhan dengan segenap hati. Menangislah, berpuasalah, mengadulah, koyakkan hatimu dan jangan pakaianmu. Kita tahu bersama jam perjanjian lama, raja imam ketika mereka takut atau bertobat, mereka akan mengoyakkan jubahnya. Ingat ketika Naaman, seorang panglima tentara Aram, pergi menjumpai Raja Israel untuk dia minta kesembuhan. Saat itu Raja Israel dengar Naaman bilang, aku seorang sakit kusta, aku dengar di Israel ada nabi, sembuhkan aku dari sakit kustaku. Raja Aram menulis surat kepada Raja Israel. Saat itu juga karena Israel pada waktu itu kalah terus dengan Aram, panglimanya datang bawa surat dari raja. Raja Israel berpikir ini cari gara-gara, pasti habis ini perang nih kalau dia nggak sembuh. Saat itu juga Raja Israel mengoyakkan jubahnya. Ditanggalkan, mengoyakkan jubah, pakaian, bicara tentang satu ketakutan, satu hati yang tidak berdaya lagi. Dan Tuhan tapi berkata kepada Yoel pada waktu itu, suruh bangsa ini koyakkan hatinya, bukan pakaiannya. Karena sudah terlalu sering orang hanya mengoyakkan pakaiannya tapi tidak mengoyakkan hati. Hari ini yang Tuhan minta dari saudara dan saya, koyakkan hatimu di hadapan Tuhan. Dan bilang, Tuhan kami ini berdosa. Kami mau hidup dalam kekudusan. Kami mau hidup di dalam perkenanan. Kami mau koyakkan hati kami hari ini. Lihat hidup kami Tuhan. Apa yang belum berkenan? Kita perlu mengoyakkan hati saudara. Untuk engkau memperoleh perkenanan Tuhan. Sebab dikatakan di sana, sebab Tuhan itu berbaliklah kepada Tuhan. Koyakkan hatimu dan berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal akan penghukumannya. Tuhan itu Tuhan yang maha mengasihi dan penyayang. Dia sebenarnya bukan Tuhan yang mau menghukum umatnya, tetapi seringkali penghukuman harus dilakukan karena Dia Allah yang tidak bisa mengingkari firman-Nya. Karena Dia sudah berkata bahwa upah dosa itu ada. Dan memang firman Tuhan berkata itu. Jadi saudara, ya supaya Tuhan itu menyesal dengan apa yang sudah dirancangkannya, dikatakan mari kita koyakkan hati kita, berbalik kepada Tuhan, sebab Dia Allah yang penyayang dan kasih setianya itu kekal bagi kita. Tuhan itu juga tidak rela melihat kita hidup dalam penderitaan. Tapi seringkali Tuhan juga tidak bisa berbuat apa-apa. Karena Dia menciptakan kita dengan kehendak bebas. Dan Dia nggak bisa paksa kita. Jelas firman-Nya berkata, aku membentangkan di hadapanmu dua jalan. Ada berkat, ada kutuk.
Kalau engkau mendengarkan firman-Ku dan bertindak hati-hati sesuai dengan semua yang tertulis, maka engkau akan mengalami rancangan berkat itu. Tapi kalau engkau mau neko-neko bikin jalan sendiri, dengan caramu sendiri, dengan egomu sendiri, kedaginganmu sendiri, maka engkau juga akan mengalami rancangan yang tidak baik itu. Ketika bangsa itu bertobat, berbalik, saudara, dikatakan siapa tahu, ya ayat yang ke-14, siapa tahu mungkin ia mau berbalik dan menyesal dan ditinggalkannya berkat. Tuhan bisa mengubah keputusannya. Ingat ketika Tuhan akan menghukum Sodom dan Gomora. Abraham berkata, Tuhan, apakah engkau akan menghancurkan kota itu bersama-sama orang benar dan orang fasik di dalamnya? Tuhan bilang, kalau ada 50 orang benar, aku tidak akan menghancurkan kota itu. Dicari, tidak ada. Tuhan bilang, Abraham bilang, kalau 40 Tuhan, kalau ada 40 aku tidak akan binasakan. Dicari 40 orang benar di kota itu, tidak ditemukan. Kalau 30 Tuhan, oke 30 aku tidak akan binasakan. Dicari 30 tidak ketemu. Kalau 20 Tuhan, nggak ada. 20 nggak ketemu. 10 orang di kota Sodom dan Gomora yang masih hidup benar dan berkenan pada Tuhan tidak ditemukan. Sampai akhirnya Tuhan terpaksa melaksanakan keputusannya. Saudara, hari ini Tuhan sedang mencari di atas bangsa kita orang-orang yang mau menangis bagi bangsa ini. Makanya setiap malam di mesbah doa, kita terus berdoa buat bangsa negara, buat TNI Polri. Kita terus berdoa, Tuhan bersihkan bangsa ini, bersihkan bangsa ini. Kenapa Indonesia diluputkan, saudara, hari-hari ini? Di negara-negara lain sudah banyak terjadi krisis. Karena saya yakin dan percaya, masih ada anak-anak Tuhan yang mau hidup benar dan berdiri di atas bangsa ini. Walaupun itu hanya segelitir, tapi saya berdoa supaya hari ini saudara hatimu terkoyak dan engkau mau berkata, aku mau Tuhan menjadi orang benar yang berdiri di atas bangsa ini. Saya baru pulang dari Gorontalo, saudara. Di Gorontalo kami melakukan seminar hamba-hamba Tuhan dan juga KKR. Gorontalo kota hijau. Gerejanya hanya 26. Yang membuat saya sedih ketika mau melakukan itu, tantangan datang bukan dari orang luar. Puji Tuhan, panitia bekerja luar biasa, spanduk di tengah-tengah kota dibentangkan, saudara, berkat kerjasama panitia dengan pemerintah setempat. Tapi sayangnya justru tantangannya datang dari para pendeta. Kenapa bikin acara-acara begini? Ngapain? Perpecahan gereja. Itu yang menyebabkan kita ini nggak bisa menuai. Bangsa ini sudah menguning, saudara. Tapi kenapa penuaian tidak terjadi? Gereja yang satu berantem dengan gereja yang satu, merasa satu paling benar, satu paling benar. Sampai karena itulah Yesus berkata, doa Yesus yang terberat itu apa? Satukan tubuhku. Yesus berdoa sampai hari ini supaya gereja Tuhan bersatu. Kalau kita tidak pernah bersatu, saudara, bentrok satu dengan yang lain, curi jiwa sana sini, akhirnya apa yang terjadi? Penuaian itu tidak akan terjadi. Tapi yang menghibur saya, saudara, kemarin di Gorontalo, maaf, orang-orang berjilbab datang ikut KKR. Dari Buddhis datang ikut KKR. Mereka maju menyerahkan diri berdoa. Saya tanya, kenapa kamu datang? Saya sering nonton khotbah ibu di YouTube. Saya datang ke sini dengan ketakutan, Bu. Karena saya tahu saya akan dikucilkan oleh keluarga. Tapi Roh Kudus menjamah saya. Dan saya mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya berdoa, saudara, buat mereka. Orang-orang yang bukan Kristen. Mereka datang, mereka dituai. Kenapa Tuhan izinkan pandemi ini terjadi? Sekarang pelayanan media dibuka Tuhan. Pintu-pintu yang tidak terjangkau. YouTube bisa masuk sampai ke kamar-kamar tidur. Menjangkau orang-orang yang tidak terjangkau. Ketika kita gereja Tuhan sudah tidak peka lagi dengan pergerakan Tuhan, maka Tuhan bisa punya cara, berbagai cara. Saya melihat kemarin di KKR itu, saya tantang altar call, anak-anak kecil maju, saudara. Videonya tadi bisa diserahkan. Saya pengen saudara lihat cuplikan kemarin kita ada di Gorontalo. Ya, saudara, secara manusia capek, saya baru datang dan tanggal 7 kami akan berangkat ke Poso di Tentena. Kami satukan semua hamba Tuhan. Ini waktunya saya tangkap hati Tuhan. Makanya orang tanya, ibu buka gereja? No, saya mau menjadi sahabat gembala. Kita sama-sama gandeng tangan, satukan semua gereja dari berbagai denominasi. Lalu di Toraja kami bikin 1.350 pendeta datang. Kami bergandeng tangan berdoa untuk kota Toraja. Ya, di Toraja ada masjid, saudara, ya, Masjid Mualaf. Itu khusus bagi orang-orang dari Kristen. Dan penuh. Kita berdoa, saudara, supaya kita juga hari-hari ini punya api itu. Kalau bisa ditayangkan videonya, saudara, kita lihat ya.
Saya menangis saudara, melihat video ini. Bagaimana anak-anak kecil itu datang kepada Tuhan. Dan Tuhan berkata, aku akan mencurahkan rohku kepada anak-anak. Saya tidak mengerti anak ini menangisi apa, tapi air matanya bercucuran. Dia terus nangis saudara. Ya, anak-anak datang menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan. Coba. Dan apa yang ditulis, ya itu sedang digenapi. Saya pengen tayangkan foto yang dari samping yang saya doakan. Ada satu foto saudara. Ya, saya sengaja tidak ambil mukanya, tapi hanya dari samping. Karena yang tadi saya cerita, jadi saya melihat bagaimana Tuhan itu sedang bekerja, dan apa yang ditulis di Alkitab dari kitab Yoel ini benar-benar terjadi. Ketika bangsa itu bertobat, saudara, dikatakan di sana, ya, kemudian pada hari itu, Yoel 2 ayat 28, akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan, mereka akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan dapat mimpi, teruna-teruna, hamba-hamba, laki-laki dan perempuan, tidak peduli, mau dia pembantu, mau dia sopirmu, ketika dihinggapi oleh roh Tuhan, di akhir zaman itu semua akan terjadi. Saudara, ya, bahkan akan ada tanda-tanda di langit. Kita melihat zaman semakin hari harusnya membuat kita ini semakin peka dan introspeksi diri. Kita tidak punya waktu yang lama. Itu yang saya tangkap, makanya saya terus bergerak saudara. Capek, yes capek. Ya, terbang sana sini ya, tapi sukacita ketika melihat yang seperti itu tadi. Tuhan, yes, rohmu sedang bekerja. Kita semua terpanggil untuk masuk di pergerakan Tuhan di akhir zaman saudara. Ya, dan saya berdoa kepada Tuhan untuk kita semua hari-hari ini. Tuhan juga mau pakai saudara. Engkau tidak perlu menjadi pendeta untuk berdiri di mimbar ini. Lihat sekelilingmu. Ada begitu banyak tuaian yang harus engkau tuai. Tapi kita terlebih dulu yang harus menjadi pelaku firman. Supaya pelayanan kita berdampak, hidup kita berdampak, perkataan kita berdampak. Dan kita bisa menuai banyak jiwa bagi Tuhan. Tuhan adalah pertolongan kita. Seringkali mudah bagi kita ngomong Tuhan adalah pertolonganku. Tapi ketika kita menghadapi masalah, berapa banyak yang sungguh-sungguh berharap pada pertolongan Tuhan? Tidak semua orang saudara. Kita baca dulu bersama Mazmur 121. Ayat yang pertama saudara. Mazmur 121 ayat yang pertama, firman Tuhan berkata di sana apa? Nyanyian siarah, baca bersama 1, 2, 3. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Saudara, Mazmur ini banyak ahli yang beranggapan ditulis oleh Daud. Kalau dilihat dari bahasanya, kata-katanya itu ya tidak jelas memang di sini siapa yang menulisnya, tetapi banyak yang setuju berkata bahwa ini ditulis oleh Raja Daud. Dan kita tahu bersama ya, Daud adalah seorang yang mengalami banyak masalah dalam hidupnya. Dia diangkat tinggi oleh Tuhan, tapi dia juga mengalami banyak masalah dalam hidupnya. Orang itu kalau mau diangkat tinggi harus siap menghadapi banyak masalah. Bilang amin yang kencang. Ya. Jangan dengar pengajaran-pengajaran palsu. Ikut Yesus enak, ikut Yesus gini, ikut Yesus gitu. Kalau kita mau diangkat tinggi oleh Tuhan, dimuliakan, maka paketnya juga harus siap mengalami banyak. Bilang kanan kirimu, kamu siap nggak alami banyak masalah? Tanya dulu ya, siap? Ya kalau siap ya siap untuk dimuliakan. Karena di Alkitab, semua tokoh-tokoh yang diangkat dan dipakai Tuhan, mereka juga orang-orang yang mengalami banyak masalah. Daud adalah seorang yang sungguh hidupnya itu penuh dengan masalah. Padahal Daud nggak cari loh. Makanya ada yang bilang gini, masalah mah jangan dibawa pusing. Masalahnya bukan aku yang bawa-bawa pusing ini, tapi dia yang ikut terus. Benar apa benar? Aku nggak mau bawa pusing, tapi pusingnya ikut. Ya. Dulu saya begitu, kalau nggak bisa tidur banyak masalah, suami saya bilang, tidur saya tidur, nggak usah pikiranmu itu selehno. Saya tanya, di selehno ngendi? Piye? Ya tahu saudara,
Enak aja dia bilang apa? Ya, nganggo basa Jawa. Apa? Ya pokoknya gitulah. Yang artinya simpen pikiranmu tuh simpen. Saya tanya simpen di mana? Yo nek iso disimpen, yo aku yo meh nyimpen. Iya Pak ya saudara? Ya, kalau bisa disimpan kita simpen juga ini pikiran, bener? Nek perlu nggak usah diambil-ambil toh, maka gila lah kau. Ya, lo kalau bisa kan begitu toh. Tapi yang namanya makanya nggak usah dibawa pusing. Pusing ini aku nggak bawa, tapi dia ikut-ikut dewe. Saya nggak ngundang, dia datang. Daud adalah seorang yang berkenan di hati Tuhan. Daud itu dia tidak lahir langsung enak, enggak. Daud itu dibedakan di antara keluarganya, kata firman Tuhan. Dari kecil kakak-kakaknya semua dimasukin sekolah prajurit. Daud enggak. Karena secara body, secara figur, secara semuanya Daud ini enggak masuk hitungan. Enggak masuk hitungan, saudara. Makanya Daud, ya waktu kakaknya sekolah prajurit, bapaknya bilang, kamu enggak usah, kamu gembalakan kambing domba itu yang berapa ekor itu. Cuma berapa ekor loh. Jadi kalau hari ini engkau dibedakan di antara keluargamu, bersyukur, nasibmu sama seperti Daud, amin. Kayaknya banyak ini ya, saya ngomong gini kayak dapat peneguhan gitu. Langsung, yes, amin, amin, amin. Berarti banyak yang tertolak dari keluarga ini. Tapi puji Tuhan, bener. Ya saya pun juga dulu orang yang tertolak dari keluarga, dibuang. Daud nggak pernah meminta masalah itu datang bertubi-tubi dalam hidupnya, nggak pernah. Daud bahkan tidak pernah berpikir dia akan jadi raja. Benar nggak saudara? Nggak pernah. Dia nggak pernah mimpi, oh nanti saya bakalan jadi raja, makanya saya sekolah prajurit dulu biar saya pintar perang, nanti saya bisa jadi ini, nanti saya akan berperang, nanti saya jadi. Nggak ada. Hello kaum Gen Z yang kebanyakan berhalusinasi, pengen jadi A, jadi B, jadi C, jadi ini, pengen semua tuh. Jangan gagal fokus. Fokus utama kita itu kejar perkenanan Tuhan. Yang lainnya nggak usah kita pikir. Saya nggak pernah berpikir jadi YouTuber seperti hari ini. Nggak pernah ada pikiran saya itu, nggak pernah. Nggak pernah ada di benak saya. Ya tahu-tahu Tuhan itu bawa seperti hari ini. Tapi kita nggak berpikir, saya juga nggak mau. Daud sama. Saudara bisa bayangkan Daud itu dipromosikan ya waktu kan pertama kali Samuel berkata, nanti Isai anak-anakmu dimandiin semua ya. Nanti besok kamu datang di acara, bawa anakmu laki-laki semua. Nanti aku mau lihat ya anakmu itu ada yang akan diangkat menjadi raja atas Israel menggantikan Raja Saul. Jadi semua anak laki-laki mau bawa, nanti besok aku lihat. Malam itu Isai bilang, besok semua pakai baju bagus, baju prajurit yang keren, dandan yang rapi. Kita akan ketemu nabi besar dan dia akan mengurapi salah satu kamu menjadi raja. Lalu mungkin Eliab, aku pakai baju yang ungu, ya ini sudah sibuk tuh. Ya, kayak suami saya besok minggu mau khotbah, dia udah sibuk pilih baju tadi. Haleluya. Ya, enggak usah tepuk tangan Pak Michael ya. Kasihan loh suami saya itu tertekan loh kalau disuruh khotbah Pak Michael itu ya. Dia itu kalau diminta jadwalnya 2 tahun harus 2 tahun bookingnya. Ya, kalau saya setahun dia 2 tahun karena ya persiapannya satu khotbah 2 tahun saudara. Ya, tapi saya bilang bersyukur loh, kamu itu anugerah Tuhan loh. Banyak orang pengen khotbah di GSJS ini banyak. Ya, tapi dia nggak pernah mau. Tapi kalau Tuhan yang suruh kan, ya saudara. Jadi besok minggu eksklusif untuk GSJS. Suami saya khotbah loh. Ya. Tes baju tadi. Begini bagaimana? Lihat dulu saya. Ini cocok nggak? Cocok, bagus, mantap. Yang penting urapannya. Ya, jadi Daud saudara, semua kakak-kakaknya udah pakai baju ini. Besok ada salah satu di antara mereka sebagai kandidat raja Israel loh. Itu persiapannya terbagus. Daud itu begini, wah aku besok pakai baju apa? Kamu nggak masuk hitungan.
Besok kakak-kakakmu akan pergi di acara itu, kamu enggak, kamu ke padang gurun gembalakan kambing domba. Siapa yang suruh kau ikut? Tidak masuk hitungan. Hari ini mungkin kamu nggak masuk hitungan, saudara. Tapi Tuhan suka sama orang-orang yang nggak masuk hitungan. Semua pada nggak masuk hitungan nih. Kok semangat sekali? Iya betul ya. Nggak apa-apa, saya juga dulu begitu. Akhirnya mereka pergi ke acara itu. Saya mau tanya, Daud punya kesempatan nggak untuk terluka hatinya? Dia punya alasan nggak untuk hatinya terluka diperlakukan seperti itu oleh keluarganya? Kalau Gen Z itu udah naik ke apartemen, ya. Untung Daud itu enggak, saudara. Dia pergi menggembalakan kambing domba. Dia bawa itu kambing sambil nyanyi, lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di matahari. Daud, dia tidak memberikan tempat di hatinya untuk kecewa. Daud pergi bawa. Saya yakin iblis pasti bicara. Papamu itu kayak apa? Kasihan kamu, masa diginiin, masa digituin. Daud ngomong, lebih baik 1 hari. Dia nyanyi, saudara. Dia menciptakan banyak lagu-lagu rohani. Lagu-lagu yang kita nyanyikan sekarang itu semua ciptaannya Daud. Semua ciptaannya Daud. Dia pergi menggembalakan kambing domba sampai Samuel datang. Waktu Samuel lihat Isai yang ganteng, tinggi, besar gitu, ini pasti yang akan diurapi, potongannya raja banget. Ketika Samuel berpikir itu, Tuhan bilang, manusia melihat apa yang di depan mata, tapi aku Tuhan melihat hati. Sesungguhnya aku sudah menolak dia. Lalu Samuel tanya, mana yang kedua lewat? Tuhan bilang bukan. Ketiga lewat, bukan. Sampai habis. Terus dia tanya, sudah ini semua anakmu? Iya. Tapi kenapa nggak ada satupun yang dipilih Tuhan? Isai bilang, ada satu, tapi aduh apalagi itu. Sedangkan ini aja yang memang tampangnya raja, mereka prajurit, kau nggak pilih apalagi itu. Enggak. Panggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan memulai acara ini sebelum dia datang. Saudara, orang mau rendahin kita, kita dibedakan seperti apapun. Kalau engkau punya sesuatu dalam dirimu yang menarik hati Tuhan, Tuhan akan cari kau. Tuhan cari dimanapun kau berada. Saya sebenarnya tidak akan fokus di sini, tapi nggak apa-apa kita bawa sedikit dulu tentang penderitaan Daud. Dipanggillah Daud, saudara. Di situ nggak ditulis begini, lalu Daud pulang mandi, dia ganti baju, ya itu tidak diceritakan. Tapi saya percaya dia itu tergesa-gesa. Ya pasti pulang ganti baju, tapi mungkin nggak ganteng-ganteng banget, ya cepet-cepet kan datang. Begitu Samuel lihat Daud, Tuhan bicara, inilah orang yang kupilih. Aku berkenan kepadanya, sebab manusia melihat apa yang depan mata, tapi aku Tuhan melihat hati. Lalu setelah itu Daud diurapi. Apakah besok langsung jadi raja? Enggak. Diproses dulu, lama prosesnya. Nah, akhirnya satu saat Tuhan muliakan Daud ketika apa? Ketika ada seorang raksasa besar dari orang Filistin yang maju menantang barisannya bangsa Israel. Dia tantang setiap hari nggak ada yang berani, karena lihat tampangnya aja semua udah takut. Ya pasti matilah lawan orang begini. Lalu Daud disuruh bapaknya bapaknya panggil, Ut. Iya Pak, kamu pergi antar bekal ya buat kakakmu yang lagi di medan pertempuran. Ini rantang bawa ya, bawa susu, bawa keju, bawa roti. Tapi kamu jangan deket-deket, antar tok terus pulang. Oke Pak, Daud bawa nih rantang nih. Kalau Tuhan mau mengangkat orang itu kadang caranya itu ajaib, saudara. Yang nggak pernah ada di pikiranmu, nggak pernah masuk di otak kita, itu Tuhan bisa pakai momen itu. Waktu-waktu yang kita bahkan nggak sangka, nggak tahu, tapi bagianmu itu kejar perkenanan Tuhan, nanti jalan itu Tuhan yang buka. Daud ini cuma bawa rantang ini, datang ke medan pertempuran. Waktu dia datang, dia dengar Goliat berkata, siapa di antara kalian barisan Allah yang hidup, katanya Allah Israel, yang berani mengalahkan aku?
Allahmu? Mana Tuhanmu? Daud dengar itu, Daud bilang gini, kurang ajar ini orang bikin malu nama Tuhan. Siapa ini orang yang tidak bersunat, berani menghina nama Allahku, yang kudus, yang agung. Ini nggak bisa dibiarin. Daud tanya ke orang-orang itu, kenapa nggak ada yang bunuh dia ini? Mempermalukan nama Tuhan. Lalu mereka bilang, siapa yang bisa bunuh dia? Astaga, lu nggak lihat apa? Hello, buta kau. Ini orang perkasa, besar sekali, terlatih, dia prajurit, banyak bunuh orang. Siapa yang bisa kalahkan dari antara kita? Nggak ada yang berani. Daud bilang, aku mau mengalahkan dia. Lalu heboh seluruh orang, masa kamu mengalahkan dia? Gila, semua tertawa saudara. Lalu Eliab kakaknya dengar, siapa Daud? Kakaknya datang. Aku tahu kepala batumu ya, kau itu kesini disuruh antar bekal. Kenapa kau nonton orang perang? Pulang sekarang kau sebelum kau itu kena masalah, dijewer saudara. Dia bilang, enggak, aku mau lawan dia. Lalu Saul dengar dipanggil, kamu punya keahlian apa lawan dia? Kamu tuh bukan prajurit, dia ini dari kecil sudah latihan perang. Itu dia punya tameng, dia punya tombak lebih berat daripada kau. Memang benar. Terus kau melawan dia pakai apa? Daud bilang begini, tahu nggak, aku itu kalau menggembalakan kambing domba, ada beruang datang makan dombaku. Aku kejar beruangnya, aku robek mulutnya, aku ambil dombaku. Kalau aku lagi menggembalakan kambing dombaku, ada singa datang, singanya kejar dombaku, dia makan, aku kejar singanya, aku robek mulutnya, aku ambil dombaku. Dan kamu tahu kenapa aku bisa menang menghadapi singa dan beruang? Karena Allahku yang besar, yang menyertai aku, yang memberikan aku kemenangan. Dan Daud bilang, dan aku juga yakin Allah yang sama, yang ada di padang gurun yang menyertai aku, dia juga Allah yang akan memberikan aku kemenangan melawan orang Filistin yang tidak bersunat ini. Aku akan maju. Sebuah keyakinan akan pertolongan Tuhan itu yang membuat Daud berani maju, karena dia punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Amin saudara. Jangan benci sama persoalan. Jangan marah ketika kau direndahkan, jangan marah ketika kita ini difitnah, jangan marah ketika kita ini. Saudara, jalani semua itu, karena setiap proses itu akan mendatangkan pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Dan itu yang membuat iman kita kuat. Amin. Seringkali kita ini hidup, logika kita itu membatasi cara kerja Tuhan. Kenapa bangsa Israel prajuritnya semua nggak ada yang berani melihat Goliat? Karena mereka memandang dengan mata mereka, gila nih orang tinggi banget, kita nggak ada yang sama kayak dia, kita gini-gini, sehingga mereka lupa bahwa ada kuasa Tuhan yang akan menyertai. Amin. Itu luar biasa saudara. Nah, tapi saya nggak akan bahas ininya sebenarnya, tapi nggak apa-apa, itu pembukaan. Daud berkata begini, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Tidak bisa dipungkiri ketika kita manusia menghadapi persoalan atau masalah, yang duluan kita cari itu apa? Yang duluan saudara cari ketika ada masalah apa? Jalan keluar. Yang duluan kita cari pertolongan. Itu manusiawi. Siapapun itu, termasuk juga pendeta. Karena pendeta juga manusia, punya rasa, punya hati. Jangan samakan dengan pisau belati. Ya, sama saudara. Ketika Daud mengalami masalah, pergumulan, dia dikejar Saul, mau dibunuh dan lain sebagainya, dia melayangkan matanya ke gunung-gunung, dari mana datang pertolonganku? Mungkin hari ini ada di antara saudara yang duduk di kursimu dan engkau berkata, Tuhan, dari mana akan datang pertolonganku? Rasanya mentok, rasanya semua tertutup, rasanya tidak ada pintu yang terbuka, sudah mentok. Dari mana akan datang pertolonganku? Gak mungkin ada pertolongan. Bagaimana caranya? Bahkan mungkin ya Tuhan juga mungkin ada sebagian berpikir, mungkin Tuhan juga gak sanggup loh. Piye coba, piye? Kami waktu pandemi bertahan hidup cuma uang 10 juta di tabungan, anak 3 di Jakarta.
Tidak ada pemasukan. Kalau saudara jadi saya, ketir-ketir enggak? Deg-degan enggak? Bukan cuma deg-degan, deg-degan tiap hari mulai habis uang, beli makanan, beli ini, kepake 500.000, belum token listrik bunyi. Ya, kalau bunyinya lagu suka-sukamu Tuhan, bagus sih saudara, terhibur kita. Masanya bunyi net, nggak sabaran lagi. Ya, makin kita dekat, makin kenceng bunyinya, makin deg-degan lah kita. Berkurang terus. Dari mana datang pertolongan? Tapi saya dan suami berusaha menenangkan hati, jangan panik. Tuhan yang pernah menolong kita di masa lalu, Dia Tuhan yang sama yang akan menolong kita. Dia tidak pernah berubah, Dia tetap sama. Seringkali iman kita lah yang berubah karena keadaan. Dari mana akan datang pertolonganku? Aku memandang sampai ke gunung-gunung. Hayo, berapa banyak kita sering ketika menghadapi masalah, kita juga bertanya hal yang sama, dan kita mencari dari mana pertolonganku datang. Sampai udah kepikir nih di otak, telepon mertua, pinjam uang, telepon ini, telepon itu, telepon ini, telepon itu, telepon ini. Saudara, ya saya bicara ini bukan karena saya tidak mengalami, karena saya mengalami, makanya saya cerita. Makanya jadi orang Kristen tuh jangan jadi Kristen katanya, Kristen yang ngalami Tuhan, amin. Ngalami Tuhan. Saya tadi baca kesaksiannya seorang jemaat mahasiswa doa, Bu. Saya mau bersaksi. Saya ini di tengah kelusuan sekarang ini, tidak ada jalan keluar, usaha semuanya rasanya sulit. Saya mau bayar gaji karyawan juga sekarang berat. Belum untuk kehidupan kami sehari-hari, uang saya semakin menipis. Tapi saya mau datang kepada keluarga. Ya, saya ingat Ibu Debbie selalu berkata, jangan cari manusia, tapi cari Tuhan. Karena biar keluarga juga, kalau sudah urusan uang, tidak berkeluarga itu uang, amin. Ya, tidak ada hubungan darah antara uangku dan uangmu. Iya apa ya? Ya, uang itu dewe-dewe tuh. Tidak ada tali silaturahmi. Ya, dan saudara lihat uang itu pun, makanya gambarnya juga beda-beda. Kalau 100.000 tuh, ya ada orang menarik, senang gitu ya. Pahlawannya juga bagus senyumnya. 10.000 mulai marah itu bapak. Ya, apalagi 2.000 bawa parang. Ya, hati-hati itu memang uang Indonesia ini memang kayaknya memang sudah dipikirkan. Ya toh, bawa parang saudara. Jadi hati-hati ya, suami-suami jangan kau kasih parang terus istrimu. Ya, memang kalau soal uang itu enggak ada. Lalu tuh ibu bilang begini, saya tuh bingung Bu, saya mau minta tolong keluarga. Aduh, keluarga itu kalau sudah ngomong uang, memang, dan jangan pernah minta tolong keluarga soal uang. Bikin putus hubungan itu. Yang tadinya keluarganya akur, gara-gara uang bisa rusak. Ya, apalagi utang nggak bayar. Iya, kita ini saudara-saudara, tapi urusan uang tidak saudara. Makanya Tuhan Yesus bilang, ya kau jangan mengabdi pada dua Tuhan, pada uang dan pada Allah. Karena uang ini, kalau orang itu memang tidak bertuhan, ya dia beruang. Uang itu Tuhannya. Makanya hati-hati saudara. Ya. Apalagi kalau seurusan pinjam meminjam, mending dijauhi. Ya, karena itu bikin hancur keluarga itu. Ya, banyak yang gini-gini. Pengalaman pribadi kan? Mau bersaksi apa gimana? Maju ayo. Iya kan saudara? Banyak orang begitu, tadinya ya pinjamnya manis, ya. Nggak tahu mau lari ke siapa lagi. Cuma wajahmu yang terngiang-ngiang. Orang-orang itu kan mau utang begitu saudara. Manis sekali kata-katanya. Ingat mukamu. Tapi maaf saya nggak ingat kau. Walaupun kau ingat saya ya. Itu dia bilang, saya mau pinjam ke keluarga, tapi ingat ibu bilang jangan mengandalkan manusia. Dan memang Bu, keluarga itu kalau kita bicara uang sudah diam dia. Dan memang jangan saudara. Akhirnya dia bilang dia datang di kaki Tuhan, dia nangis di kaki Tuhan. Tiba-tiba dia bergumul terus dengan Tuhan, Tuhan tolong beri aku jalan keluar. Tiba-tiba dia bilang malam dia tidur dia mimpi angka 25. Tapi ini bukan
Yang penjudi-penjudi so tahu ini. Sudah tertawa mereka ini. Penjudi memang. Banyak yang tahu nih angka 25 ini apa ini. Saya juga baca kesaksiannya, apa ini maksudnya angka 25 ini? Dia bilang, saya tidak mengerti. Kalau kau tidak mengerti mimpimu, berdoa saja saudara. Saya itu kadang bingung ya, orang SMS, Bu, tolong dong artikan mimpi saya. Dia catat mimpinya banyak, saya baca, saya belum ngerti ini. Besok dia sudah kirim lagi, Bu, saya tadi malam mimpi lagi, Bu. Saya bilang yang pertama aja saya belum tahu artinya. Kenapa kau sudah kirim yang kedua? Yang ketiga dia kirim lagi. Tadi malam saya lagi mimpi lagi, ini lagi, Bu. Artinya apa? Saya bilang, artinya kau kebanyakan tidur. Makanya mimpimu banyak sekali. Coba kau bangun dan kerja, pasti kau tidak mimpi. Heran orang saudara tiap malam mimpi loh. Emang saudara tiap malam mimpi? Saya itu untung semalam sekali mimpi, itu pun bangun tadi mimpi apa ya, lupa saya mimpi saya. Ini ingat saudara, detil-detilnya ditulis semua. Terus suruh saya artikan, saya bilang saya ini Debbie, suami saya Daniel. Yang mengartikan mimpi itu Daniel. Tapi saya tanya dia juga tidak mengerti saudara. Aduh, kadang-kadang jemaat itu aneh-aneh ya, makanya jangan jadi jemaat yang aneh-aneh. Kalau mimpi didoakan saja, nggak usah tanya. Nanti kalau pendetanya salah arti lagi, ya, oh itu berarti ibu harus pasang kupon nomor 2. Wah, tambah makin parah saudara ya. Jadi dia bilang, dia bawa dalam doa, apa arti tanggal 25? Besoknya tanggal 24 orang telepon, Bu, saya mau lihat tanah. Itu tanah sudah puluhan tahun ditawarkan, diiklankan, tanah almarhum bapaknya tidak laku-laku. Tapi cara Tuhan itu menolong orang yang sungguh-sungguh mengandalkan dia. Kan nggak pernah terpikir saudara. Terus dia bilang, tapi kalau hari ini tanggal 24 kayaknya saya nggak bisa deh Bu. Besok ya, besok tanggal 25 kita ketemuan. Dari situlah saudara terus berlanjut akhirnya transaksi. Ya berarti dia benar mimpinya itu dari Tuhan 25. Ya. Tapi besok yang mau jual tanah enggak usah pura-pura tidur. Terus angka berapa? Angka berapa ya? Nanti muncul 34 dari tanggal 34. Nanti kau bingung sendiri, enggak usah direkayasa. Tuhan itu bekerja dengan caranya masing-masing, amin. Saudara, lalu Daud berkata, dari mana datang pertolonganku? Memang adalah sesuatu yang wajar ketika kita menghadapi masalah. Ya kita cari jalan keluar dong, kita cari pertolongan dong. Tapi disinilah kita harus berhati-hati. Karena tidak semua orang itu waktu mengalami masalah mengalami mujizat. Cuma orang-orang tertentu. Nah kita lihat saudara, bagaimana supaya kita ini bisa mengalami Tuhan, mengalami mujizat. Yakobus 1 ayat yang ke-12 dikatakan di sana begini, waktu kita menghadapi masalah, sebenarnya jangan buru-buru cari jalan keluar saudara. Tuhan berkata di sana begini, 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada mereka yang mengasihi Dia. Waktu kita dicobai menghadapi pergumulan, ya berdoa dulu, minta kekuatan untuk bisa bertahan. Karena semua masalah itu ada time limitnya. Ada time limit. Jadi kita nggak bisa percepat juga. Ya, tapi kita juga nggak bisa perlama. Semua tergantung dari bagaimana cara kita meresponi sesuai dengan firman Tuhan. Nggak usah dipercepat, ya. Minta Tuhan beri aku kekuatan untuk bertahan menghadapi persoalan sulit ini. Apa maksud Tuhan? Jangan dipercepat, jangan diperlambat. Itu kan seperti ujian di sekolah toh. Kalau ujian matematika, waktunya lebih lama. Karena lebih sulit. Lalu kita ngapain ketika kita ini menghadapi pergumulan, menunggu pertolongan Tuhan? Buka Ratapan 3, ayat 25 sampai ayat 26. Ratapan pasal yang ketiga, ayat 25 sampai ayat 26, saudara. 25 dan ayat 26. Ratapan 3 ayat 25 baca bersama. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia adalah apa? Baik, menanti dengan diam pertolongan Tuhan.
adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Jadi ketika kita ini sedang menanti pertolongan Tuhan, mending nggak usah curhat sama orang-orang, nggak usah ya ketemu orang ya cerita ini begini, menanti dengan diam, duduk di kaki Tuhan. Kenapa? Karena ayat tadi 25 berkata, Tuhan adalah baik bagi siapa? Bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Jadi Tuhan itu baik buat orang-orang tertentu, saudara. Pertolongannya itu dinyatakan buat orang-orang tertentu. Saya selalu bilang, kasih Tuhan tidak bersyarat. Kasih Tuhan itu buat semua orang sama. Orang berdosa, orang yang benar, orang kudus, orang fasik. Tuhan mengasihi sama. Nggak ada beda. Tapi berkat Tuhan itu bersyarat. Kasih Tuhan nggak bersyarat. Berkat Tuhan itu bersyarat. Kasih Tuhan itu apa? Alkitab berkata Tuhan itu baik. Dia tidak pilih kasih. Dia menerbitkan matahari bagi orang benar dan bagi orang jahat. Mau dia jahat, mau benar, matahari tetap terbit di rumahnya, amin. Tidak mungkin orang berdosa terus, rumahnya kok gelap ya, oh berdosa itu. Maka kita akan tahu, saudara, orang yang berdosa, oh kalau rumahnya gelap itu, dosa itu ya, rumahnya gelap kayak mati lampu. Alkitab berkata Tuhan menurunkan hujan bagi orang baik dan orang jahat. Itu kasih Tuhan. Dia beri napas bagi orang baik dan orang jahat. Malah kayak orang jahat itu oksigennya malah lebih banyak. Ya, makanya kita kadang bilang itu orang berdosa tapi kok ya kayaknya sehat, mujur. Benar saudara, itu kasih Tuhan, tidak ada syaratnya. Saudara mau berdosa, saudara mau apa, ya cuma jaga-jaga aja dan tiba-tiba mati. Oh benar, mati itu nggak ada yang tahu tuh saudara. Saya kemarin syok, ada satu WL di gereja di Jakarta, tiap hari Minggu saya pelayanan ketemu dia, saudara. Nggak ada sakit, sehat. Statusnya di Instagram lari-lari, pokoknya olahraga, ya. Sehat, tiba-tiba dia itu cuma rasa nggak enak badan, lalu pergi refleksi. Ketika refleksi kakinya bengkak, lalu sakit sekali, dibawa ke klinik katanya asam urat. Minggu kemarin masih video call, maaf aku nggak pelayanan, kakiku bengkak, ini pakai kursi roda karena sakit sekali. Hari Minggu masih video call pagi, Minggu malam tidur, Senin udah nggak bangun. Kemarin dikubur, nggak ada sakit, nggak ada keluhan apa jantung, apa nggak ada saudara. Matinya itu enak banget lagi, katanya jam 4 subuh. Dia ke toilet di antara suaminya, dia bilang sama suaminya, kamu balik tidur lagi, aku duduk di kursi roda aja mau berdoa. Ketiduran di kursi roda, sampai pagi udah meninggal di kursi roda. Lagi doa katanya. Enak tuh, matinya enak tuh. Maka dia Tuhan yang turut bekerja, mendatangkan kebaikan atas hidup kita. Bangkit berdiri bersama saudara. Angkat hatimu pada Tuhan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan malam ini. Ini adalah titik balik. Bilang Tuhan, biar malam ini mencari titik balik hidupku kepada Tuhan. Kami datang Tuhan, memberi hidup kami kepadamu Bapa. Bahwa lidah kami hanya memuji. Yes Tuhan, memuji dari hidup. Tutup mata dalam hadirat Tuhan. Bapa, lihat setiap hati kami malam ini. Kami datang Tuhan. Tuhan yang tahu hidupmu masing-masing saudara. Dan malam ini dia cuma mau engkau beri hidupmu yang sungguh-sungguh bagi dia. Tidak peduli dosa apapun yang sedang hari ini engkau lakukan. Tuhan tidak pernah melihat masa lalu, tapi dia tunggu engkau yang sekarang untuk menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Ini hidup kami Tuhan Yesus. Berapa banyak di antara saudara yang mau sungguh-sungguh menyerahkan hidupmu pada Tuhan? Angkat tanganmu di tempatmu, saya akan berdoa.
Tuhan Engkau melihat setiap tangan kami yang terangkat kepadamu Tuhan. Ini kami di atas kota Palangkaraya ini Tuhan. Kami datang menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Biar kemurahan-Mu nyata di hidup kami Bapa. Ya Yesus, kami tahu malam hari ini surga bersorak-sorai melihat setiap anak-anak-Mu datang menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan. Jesus, sebab tidak ada persembahan yang menyenangkan hati Tuhan selain persembahan hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Apapun keadaan kami malam ini, kami mau berkata sekali Yesus, kami mau tetap pilih Yesus saja dalam hidup kami. Tuhan, apapun yang sedang mereka alami dalam hidup mereka malam ini, hamba percaya Engkau yang Maha Tahu. Yang terikat dengan dosa sudah dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit malam ini Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang mengalami pergumulan yang berat malam ini Tuhan lepaskan dalam nama Yesus. Kami mau berkata malam ini ketika kami sudah memilih Yesus, kami tidak mau berjalan tanpa penyertaan-Mu Tuhan. Amin. Kami perlu Engkau di hidup kami Yesus. Pimpin langkah-langkah kami Tuhan dengan kasih karunia-Mu Yesus. Pimpin langkah hidup kami Tuhan. Setiap waktu berjalan dalam Roh-Mu. Yes Lord Jesus, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Mari tutup mata dalam hadirat Tuhan saudara. Bilang pada Tuhan, kami perlu Engkau. Kami tidak bisa berjalan di hidup ini tanpa Tuhan. Kami perlu Tuhan dalam hidup kami. Kami perlu Engkau lebih dari pertolongan-Mu Tuhan. Kami butuh pribadi-Mu hari ini. Pegang tangan kami. Kami mau bertobat hari ini Tuhan. Kami tidak ingin menjadi orang yang keras kepala, yang tegar tengkuk sehingga Tuhan tidak dapat berjalan bersama kami. Kami mau bertobat Tuhan. Kami tanggalkan setiap dosa-dosa kami. Kepahitan, kemarahan, kekhawatiran. Kami tanggalkan setiap kenajisan, persinahan, perselingkuhan, rokok, judi, minuman keras, apapun yang tidak berkenan di mata Tuhan. Kami mau buang itu semua jauh-jauh. Biar kami menata hidup semakin bijaksana lewat firman Tuhan yang kami lakukan di hidup kami. Firman-Mu itu petunjuk bagi jalan-jalan hidup kami Tuhan. Kami akan berbahagia ketika melakukan firman Tuhan. Karena Engkau yang sudah berjanji dan Engkau tidak pernah menarik kembali setiap firman yang Engkau ucapkan. Bawa kami Tuhan untuk sungguh-sungguh bertobat, supaya anak cucu kami juga boleh berbahagia. Kami tidak mau berjalan tanpa penyertaan-Mu Tuhan. Amin. Kami perlu Engkau di hidup kami Yesus. Pimpin langkah-langkah kami Tuhan dengan kasih karunia-Mu Yesus. Pimpin langkah hidup kami Tuhan. Setiap waktu berjalan dalam Roh-Mu. Yes Lord Jesus, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku.